Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Teman-teman, mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kita nikmat bertemu Ramadan, dan juga nikmat kita masih menjadi bangsa Indonesia yang aman damai. Para peserta apel yang kami hormati sekalian, bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara kita lahir pada tanggal 1 Juni 1945 itu lewat sidang yang dilakukan oleh BPUPKI yang terdiri pada 9 orang. Rapat itu dimulai pada tanggal 28 Mei, kemudian rapat pertama mulai dilaksanakan pada tanggal 29, dan akhirnya pada tanggal 1 Juni lahirlah Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara kita. Dan Pancasila ini alhamdulillah telah terbukti mampu merajut persatuan dan kesatuan negara Indonesia, negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yang kita ketahui terdiri pada banyak suku, banyak bahasa, terdiri pada ribuan pulau. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang masih berada dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari sama-sama dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ini, kita jaga dan lestarikan Pancasila, dan bukan hanya untuk dihafal, tapi juga harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila dengan 5 silanya itu bukan untuk dihafal, dipajang, dan untuk dikenang, tetapi mari setiap sila yang ada di dalam Pancasila itu kita terjemahkan dan kita implementasikan dalam kehidupan real kita, sehingga negara ini tetap berjaya sampai kapanpun. Dan sekali kita merusak nilai-nilai dari Pancasila, maka persoalan kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu saja. Misalnya saya sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ini harus kita junjung tinggi. Tidak boleh misalnya ada ulama yang dibuli, karena negara ini juga didirikan atas sejarah dan mayat atau jenazah para ulama-ulama kita, termasuk para pemikir-pemikir yang ada di negara kita, termasuk kita para cerdik cendekia. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila ini, kita harus berani ngomong, kita harus berani mengutarakan apa yang terjadi sebagai pelanggaran tersebut. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kita melihat bentuk kemungkaran apapun, kita harus siap mengubah ataupun mengatasinya. Pertama dengan tangan kita, yadun artinya makna metaforikal itu kekuasaan kita dengan power yang ada. Kalau kita sebagai pimpinan, kita harus buat kebijakan-kebijakan, harus buat peraturan-peraturan yang dapat membuat kemungkaran-kemungkaran itu bisa sirna. Tetapi kalau kita tidak punya power, kita bukan seorang pemimpin misalnya bisa ambil kebijakan, maka kita harus bisa berbicara, mengutarakan setiap bentuk pelanggaran-pelanggaran Pancasila, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan beradab. Sekarang kita lihat masif terjadi, yang kaya-kaya terus, yang miskin semakin miskin. Terkadang bahkan terkesan mereka itu termiskin atau dimiskinkan oleh struktur atau sistem yang ada. Ini tidak boleh kita biarkan. Kalau kita ingin negara kesatuan Indonesia ini bersatu, teguh, dan berjaya, baik di mata kita maupun di mata dunia. Hadirin hadirat peserta apel yang memuliakan, misalnya lagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat bagaimana negara ini, apakah sudah hadir apa belum. Saya pikir keadilan itu masih jauh. Bahkan sekarang yang mengemuka kita lihat muncul pelanggaran-pelanggaran demokrasi, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak manusia biasa. Kadang-kadang orang tidak salah karena dia tidak punya power, karena dia tidak punya uang, dia harus masuk penjara. Misalnya itu terjadi, dan itu merupakan satu pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan.
Mari sekali lagi saya mengajak kita semua, terutama kami sebagai pimpinan, mari kita kembali melihat lima sila pada Pancasila itu, lalu kemudian kita coba kembali kita mainstreamingkan dalam setiap langkah dan gerak kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang bermartabat dan warga negara yang bertanggung jawab. Dalam Islam kita dianjurkan atau dikatakan agama kita bahwa cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Semoga sekali lagi Allah meridai kita ini sebagai bangsa Indonesia, dan Allah memberikan kekuatan kepada bangsa kita, khususnya pada pimpinan kita, untuk melihat yang salah itu salah, sehingga dia bisa menghancurkan kesalahan itu atau menghindari pada kesalahan itu atau kemungkaran, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melihat yang benar itu benar, sehingga dia bisa berkokoh, bersiteguh mempertahankan kebenaran itu. Hanya pada Allah kita memohon, hanya pada Allah kita minta ampun, dan kita sekali mohon pada Allah semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Pembina apel meninggalkan lapangan apel.